Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini luar biasa sekali karena kenapa? Hari ini tuh gua mau rencana ini. Kita mau bawa mobil yang ini. Lo tahu kan ini mobil apa? Ini tuh all new Kijang Innova Hybrid yang tipe paling tinggi. Ini tuh tipe ini bukan tipe paling tinggi. Ini tuh tipe V kalau nggak salah ya. Ya, tipe V ya, tipe V katanya. Jadi kalau gua ngelihatnya ini aja sih, lampu sen nih. Lampu sen sini nih. Kalau tipe paling tinggi itu dia ada lampu sennya LED. Kalau misalkan ini karena ini tipe V tapi yang elektrik ya, yang hybrid Jadi dia nggak beda sama tipe paling tinggi. Tapi ini dia udah pakai modelista loh ininya. Ini tuh modelista tuh apa namanya? Seperti kayak GR mungkin ya. Seperti kayak GR, jadi sponsor dari si mobil ini ya. Ya, lu tahu kan mobil ini tuh seperti apa? Ini tuh all new Kijang, tuh lihat. All new Kijang, semuanya baru, mesin baru, frame-nya baru. Jadi sekarang goodbye untuk leather frame karena mobil ini sekarang menggunakan monocoque. Terus lagi apa namanya, selain itu dia ini yang paling gue seneng apa? Platform dari mobil ini sekarang sama kayak Foxy. Jadi dia menggunakan TNGA atau Toyota New Global Architecture. Ya, luar biasa. Dan impresinya seperti apa? Tapi kalau gue sih udah nebak ya, mobil ini pasti akan jauh lebih nyaman dibanding Innova sebelumnya ya. Ya, Kijang. Dan gue juga di sini nggak sendirian kayaknya sih sebenarnya ya, karena kita bakal keluar dealer soalnya ya, test drive-nya. Jadi kita mau jalan-jalan, gue nggak tahu nanti mau diajak jalannya kemana. Nih, sama orang ini. Ivan. Dia kalau ini suka nongol mulu di vlog gua. Jangan lupa mampir ke Auto 2000 Setiabudi. Setiabudi ya, ini tuh nomor 68 ya, Kota Bandung. Ya. Kita test drive di sini ya, Bang. Oke. Di sini. Jadi buat teman-teman semua yang mau test drive silakan langsung datang aja ke dealer sini, Auto 2000 Setiabudi Bandung, nomor 68 ya. Nanti salesnya nanti dibantuin sama dia nih. Nanti nomor telepon mungkin gue cantumin aja deh di description ya. Kalau disebutin gue nggak hafal. Nggak hafal. Nanti ngafalin dulu. Oke, ini mobilnya udah disiapin sama tim Auto 2000 Setiabudi. Thank you udah nyiapin satu unit Innova Hybrid. Kita sekarang langsung berangkat aja. Gue nggak sabar buat apa namanya, impresi berkendaranya seperti apa sampai belepotan. Ya. Seperti apa impresi berkendaranya untuk mobil ini. Let's go. Oke, sekarang gue udah berada di dalam interior, pokoknya udah di dalam mobilnya. Innova. Ini Innova Hybrid, ini tipe V ya, tipe V yang hybrid. Ini sebenarnya kalau gue boleh curhat sedikit, ini apa namanya? Tadi dulu Bang, gue ngantuk. Kenapa? Ngantuk. Apa getaran mesinnya memang minim sih, minim banget. Dan ini juga lagi ngecharge, dia lagi ngecharge baterai. Jadi apa namanya? Jadi dia nanti kombinasi antara motor elektrik dan mesin konvensionalnya. Kalau misalkan ini kondisi dia lagi ngecharge dulu baterai, jadi mesin konvensionalnya hidup. Tapi kalau misalkan baterainya udah banyak, nanti mesin pada saat-saat tertentu mesin konvensionalnya akan mati. Jadi ini bakal irit banget ya untuk mobil ini. Dan yang tadi gue mau terusin ya, karena dia tadi motong. Gue mau sedikit curhat soal interior dari mobil ini ya. Ini mungkin interior Kijang paling mewah yang pernah gue lihat ya. Ini keren banget ya. Ini nggak seperti sebuah Kijang sih. Ini jauh lebih mewah karena kan kita tahu ya, Kijang itu bukan hanya mesinnya yang sederhana ya, mobilnya juga biasanya sederhana dari zaman dulu ya, dari zaman bokap gue muda juga emang sederhana banget ya, nggak macam-macam. Yang penting Kijang itu lebih mengunggulkan durability sebenarnya ya dari dulu tuh, tapi sekarang ini nggak sama sekali, ini mewah banget ya. Ya ini gue udah jalan pakai mobil Innova dan ini terang ya karena ada panoramiknya, enak banget. AC-nya juga dingin banget. Untung ya. Lagi nggak terik Bang matahari. Untung lagi nggak terik juga, ini sore hari di Bandung asik banget ya. Dan yang pertama kali gua rasakan dari mobil ini adalah setir.
setirnya sekarang jauh lebih enteng dibanding Innova Sebelumnya. kemarin ya, jauh. Dan ini feedbacknya juga oke ya, jadi kalau misalkan kita belok gitu terus dia ngasih feedback lagi si setirnya, asik loh. Asik, serius. Jadi ini mungkin bisa dibilang mobil Kijang ternyaman dari tahun jebot. Ini Kijang ini nyaman banget, Kijang yang sekarang nih. Nggak salah sih kalau misalkan Toyota itu mengganti platform ya, ganti sasis yang dulu pakai leather frame sekarang jadi monocoque. Imbasnya luar biasa sekali. Jadi mobil itu jadi yang gue prediksi pasti gue serasa bawa Foxy mungkin ya Van ya. Kan mesin Foxy bang. Iya betul, tapi kan ini platformnya loh, ini Iya. platformnya kan dia menggunakan TNGA sekarang yang sama kayak Betul. Foxy kan. TNGA itu Toyota New Global Architecture. Jadi ini tuh jadi serasa bawa Foxy. Jadi bukan hanya feel ininya juga, mesinnya, dan yang paling keren itu Gentakannya bang. torsinya Gimana begitu dong? kita injek gini. Wes. Wes. Luar biasa. Belum kebeli bang. Santai. Luar biasa loh. Ya, kita udah sampai di kompleks Cipaku yang Indah. Ya, Cipaku Indah yang jalannya lebar. Jadi enak buat dipakai buat ngetes mobil ya sebenarnya. Banyak polisi tidur. Polisi tidurnya juga di sini nggak kira-kira gede. Tapi tenang aja, mobil ini punya ground clearance itu 185 mm. Dan itu nggak akan keteter kalau misalkan lihat polisi tidur gede-gede gini, nggak masalah. Nyaman loh bang. Iya, kita nih mau nyobain suspensi, oke. Kijangnya ya. Ya. Berasa tetap. Kalau untuk suspensi ini masih Kijang banget. Menurut gua suspensinya dewasa ya untuk sebuah Kijang. Tapi yang gua salut dari mobil ini itu stabilannya, meskipun suspensinya dewasa, tapi mobil ini stabil loh. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, kita cobain, kita gas dan kita belok dan kita belok lagi, kita zigzag dan Sekali lagi kayak gitu mual-mual gua bang. tapi kalau menurut gua ini mobil stabil ya. Iya. Masih terbilang stabil ya untuk sebuah Kijang. Enak ya suspensi. Dibanding generasi sebelumnya kan. Jauh. Kita goyang mobil. Kalau dikasih goyang gitu mabok gitu biasanya Kijang yang lama ya. Kalau ini enggak. Ini enak banget, suspensi enak, terus nyaman ya, nyaman banget. Kita juga bawa mobil jadi relax banget. Jadi nyantai gitu bawa mobilnya tuh nggak kayak bawa Kijang sih gua kayaknya. Kayak bawa Foxy. Iya, kayak bawa Foxy gitu karena enak banget. Nih kita mau belok lagi di sini. Kita coba muter. Kita coba belok muter sambil dibanting. Oke, kita muter sini nih. Yo. Jadi ini mobil kalau gua bilang limbungnya tuh minim ya. Minim sih, limbungnya minim. Enak banget. Dan satu mobil ini yang dirubah adalah transmisi. Transmisinya sekarang dia menggunakan CVT, dan CVT itu terkenal dengan kehalusannya, bisa menghemat bahan bakar pula. Jadi ini udah paket komplit sih. Ini paket komplit serius. Dan buat teman-teman di rumah yang khawatir ya, karena ini menjadi penggerak roda depan. ya goodbye buat RWD ya. RWD sekarang dihilangkan oleh Toyota untuk mobil ini, untuk Kijang Innova yang dulunya kan identik banget ya. Innova tuh RWD gitu, pokoknya penggerak roda belakang gitu. Dan sekarang say goodbye buat RWD, tidak ada lagi yang namanya RWD. Tapi teman-teman di rumah nggak usah khawatir, tadi kita juga habis nanjak-nanjak tuh di sana, nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah ya. Jadi karena mobil ini juga center of gravity-nya dirubah ya. Jadi dia pasti akan lebih cenderung berat ke depan. Jadi untuk ban depan itu tetap mendapatkan traksi yang optimal gitu kan. Itu bang. Ya. Itu PR saya yang harus saya jelaskan sekarang.
Ya lu tinggal ngomong aja sama konsumen. Karena dulu kan bilangnya, wih RWD, sekarang jadi FWD. Nah, jadi kita harus merubah paradigma itu. Iya, mindsetnya harus dirubah ya, Iya. gitu. Ternyata memang FWD ini lebih nyaman. FWD tuh pasti akan jauh lebih nyaman ya dibanding RWD. Iya. Ya, ditambah mobil ini sasisnya juga pakai monocoque sekarang. Jadi ya tadi ya akhirnya balik lagi, ini gue kayak bawa mobil yang di atas itu, di atas apa Kijang gitu, kayak bawa Premium mobil mewah, banget, ya bawa mobil mewah gitu, kayak bukan bawa Kijang gitu. Pas duduk gini aja udah gila, ini kayak bukan Kijang deh gitu kan. Memang di luarnya kalau bentuknya kalau kita bicara soal eksterior dari mobil ini ya memang DNA si Innova-nya itu masih kental banget kalau dari luar ya. Masih Innova banget lah ya mobilnya kalau dari luar tuh. Tapi Pak, begitu ya, tapi mau nyobain nggak sambil berdiri keluar? lu kira gue pejabat? Bagi-bagi kaos. Lu kira gue pejabat? Iya bisa sih, kita berdiri di atas terus dada-dada gini gitu Iya. kan, kayak pejabat-pejabat tuh. Tapi harus hati-hati. Berarti mobil ini bisa ya dipakai sama pejabat? Bisa, mau dicoba. Berarti mobil ini bisa ya gitu Bisa. kan untuk para pejabat-pejabat ya. Nggak cuman Foxy ya, ini juga bisa ya sekarang ya. Jadi Innova tuh sekarang naik kelas loh. Naik kelas Innova sekarang, luar biasa. Keren. Mantap sekali. Nah, transmisi udah ya, enak, halus ya. Ciri khas dari CVT. Suspensi ini menurut gue sudah lebih dari cukup ya. Cukup enak, cukup nyaman, apalagi ditambah dia disupport sama platform TNGA dari Toyota. Jadi ya tambah nyaman mobilnya. Terus untuk performa dapur pacunya ini karena dia menggunakan ada motor elektriknya, otomatis torsinya tuh akan lebih instan ya dibanding mesin-mesin konvensional gitu kan. Karena kalau dihitung-hitung itu di atas 300 Nm sih kalau misalkan kita hitung-hitung untuk torsi ya, kalau kita totalin antara 385 ya kurang lebih ya gitu kan, kalau kita totalin antara mesin konvensional dan mesin elektriknya, kalau kita gabung di atas 300, jadi luar biasa. Dan kalau yang gua tahu itu kalau mesin elektrik biasanya lebih instan dibanding mesin konvensional. Jadi makanya tadi beberapa kali gua coba gas, gua pengen tahu ya torsinya seperti apa gitu. Dan ternyata alhasil katanya dia juga gitu-gitu. Berasa dijebak-jebak. Gitu kan. Ya itulah mesin elektrik. Nyaman loh bang. Nyaman, serius ini nyaman banget. Bang. Apalagi kalau misalkan kita pakai yang tipe paling tinggi, tipe Q. Tipe Q. Di belakangnya itu luar biasa. Dia captain seat. Jadi kita benar-benar serasa jadi bos. Kalau perjalanan jauh bang, nggak khawatir. Gue udah tidur bang. Nggak khawatir. Dan untuk konsumsi bahan bakar memang gua nggak bisa ngetes sekarang, tapi Toyota tadi udah gue jelasin, dia mengklaim bisa 20 km per liter ini. Tapi abang nggak khawatir, ini indikator bensin sebetulnya udah nyala. Ini udah habis. Udah habis sebetulnya, udah nyala. Ini udah habis. Dan ini motor elektriknya lagi nyala. Iya. Jadi kita tuh ya udah, ini nggak ada suaranya mobil. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya udah. Terus kedap juga bang, dari luar ini berisik, Ya, ada memang pembangunan. Kekedapannya juga memang bertambah ya, Kedap beberapa banget persen gitu. Dan yang paling gue seneng ini kita nggak berasa naik mobil yang berisik gitu. Ya karena yang nyala cuman motor elektriknya aja, jadi enak banget. Dipakai Ya. macet-macetan gitu, kita nggak berasa naik mobil jadinya. Dalam keadaan turun, Ya. ini isi baterai ya. Ya kalau lagi keadaan turun kayak gini, dia kan regeneratif ya. Jadi dia masuk dan mengalirkan energinya buat baterai gitu kan. Kalau untuk mesin si elektriknya, ya pokoknya kalau dari gua mobil ini sangat revolusioner untuk sebuah Kijang ya. Lu tahu kan Kijang tuh kayak gimana ya. Dan sekarang Kijang berubah total, jadi udah nggak bisa dianggap sebelah mata lagi untuk seekor Kijang loh, serius ya. Jadi dari kemarin gue udah nge-review mobil Toyota Innova ya, Kijang Innova. Kijangnya masih tetap harus dibawa karena ini keluarga Kijang generasi ke-7 ya. Sampai ngotot banget gue ngomongnya. Ya jadi kemarin udah nge-review yang hybrid tipe Q, tipe paling tinggi, dan kemarin juga gue bikin yang tipe V yang non hybrid, dan sekarang gue test drive menggunakan tipe V lagi tapi yang hybrid. Sekarang kita bakal kasih tahu ke teman-teman semua untuk OTR Jawa Barat ya, mungkin OTR ya. Jawa Barat ya.
Untuk saat ini sih senasional harganya masih sama Bang. Oh masih nasional, Iya, belum harga dibeda-bedain ya? Jakarta, iya Jakarta, Bandung, ini harganya masih satu. Oh, masih sama ya Masih harganya, sama. berarti enak nih. Biasanya kan kalau OTR kan beda-beda tuh, Iya, Jakarta setiap berapa wilayah. ya, makin jauh makin mahal biasanya. makin jauh dari Jakarta biasanya makin mahal. Makin jauh dari pabrik. Iya. Tapi kan untuk masalah harga mah itu kebijakan daerah masing-masing. Ya itu sih udahlah ya itu. Udah ya, bukan urusan kita. Ya, oke. Sekarang untuk press list Toyota Innova Kijang. Kijang Innova tipe G itu di harga berapa yang paling murah? Yang paling murah itu di harga 419 juta. 419 juta betul. non hybrid berarti. Non hybrid 419 juta. Terus yang G hybrid? G hybridnya ini di 458. 458 itu iya. untuk yang hybrid, Untuk yang tapi hybrid, tipe G ya. Tipe G. Tipe G hybrid dia 458 juta. Sekarang naik kelas ke Tipe V. V. Ya, atau V. Kalau tipe V itu di harga 467. 467 untuk yang non hybrid. non hybrid ya. Ya. Non hybrid. Oke. Kalau untuk yang hybridnya Di 532 juta. 532 32 juta. juta itu yang Ya, hybrid ya. yang hybrid. Nah, sekarang pamungkasnya adalah tipe Q. Tipe Q. Tipe Q hybrid itu di harga 611 juta. 611 juta itu udah sangat lengkap sekali. Mendekati harga Fortuner. Iya betul, cuman beda segmen lah. Beda segmen, ya. dong, nggak bisa disamain ya. Kalau Fortuner itu dia SUV in leather frame yang sangat kokoh sekali. Kalau ini sekarang dia mobil keluarga ya, family car, tapi asik. Tapi asik. Tapi harga itu ada perbedaan Bang. Maksudnya perbedaan? Kalau misalnya kita mau warna putih, Oh iya ya premium ya, premium color ya, premium itu nambah berapa? harganya lebih mahal 3 juta. Oh pokoknya kalau mau premium color harus nambah 3 juta rupiah. Iya, Oke. misalkan yang warna hitam di 419 juta, kalau yang warna premium color itu di harga 422. 422. Oke, pokoknya selisih 3 juta. Selisih 3 Kalau juta. pengen warna putih pokoknya harus nambah 3 juta aja. Iya, Gitu kan ya. Jadi mungkin udahan dulu mungkin ya test drive gua kali ini luar biasa. Thank you buat Toyota Auto 2000 Setiabudi Bandung yang sudah meminjamkan 1 ekor Kijang. Kalau bilang 1 unit karena ini namanya Kijang ya, jadi seekor Kijang. Jangan lupa nanti pulang kita kasih makan. Kasih makan deh. Jadi makan dulu. thank you buat sekali lagi ya buat Toyota Auto 2000 Setiabudi Bandung. Sama-sama. Ya udah meminjamkan 1 ekor Kijangnya yang baru. Iya. Dan buat teman-teman semua warga Bandung dan sekitarnya Jangan yang lupa. yang pengen beli Mau mobil beli ini mobil ya ini, atau langsung mau datang. apa namanya mau test drive ya, mau servis atau mau apa namanya tanya-tanya mungkin gitu kan ya, bebas aja gitu. Nanti gue cantumin nomor salesnya namanya Ivan. Dan kalau misalkan mau datang langsung silahkan datang langsung ke Toyota Auto 2000 Setiabudi Jalan nomor Setiabudi, ya 68 tuh kan Kota jadi Bandung. belepotan kan, pokoknya nomor 68 di Setiabudi aja pokoknya gitu. Itu mudahnya kayak gitu. Jadi mungkin sekarang kita mau pulang karena takut ada yang mau nyobain juga. Kita udah agak lama ini sebenarnya nih. Udah antri Bang. Iya udah agak lama. Jadi mungkin vlognya gue udahin dulu. Thank you sekali lagi dan semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe buat teman-teman semua supaya dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Goodbye. Bye bye.